Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, waduh, waduh. Gimana kabar kalian? Kalian udah siap belum sih menyambut hasil daripada rapat VMC ini? Ya, gua harap kalian tidur nyenyak. Kenapa gua harap kalian tidur nyenyak? Karena ya jangan sampai karena kalian kaget, shock dengan hasil dan ya udah pasrah aja. Bisa saja menuju ke 17.000 langsung, bisa aja langsung kita di-up dulu menuju ke 20.000 atau 22.000 gitu kan. Ya, kita nggak tahu nanti malam seperti apa anemonya ya. Saat ini kita bakalan membahas ya token yang lagi hype juga ya, yaitu si Luna ya. Ini Luna versi keduanya. Kita juga harus juga membahas karena ada beberapa hal yang penting juga untuk kita share ke kalian. Dan kalaupun misalkan masih ada yang bilang bahwa, "Bang, lu nge-food banget sih jadi orang." Oke, sedikit catatan, kalau orang cerdas itu sebenarnya nggak ngomong kayak gitu. Orang cerdas itu ketika berita yang memang fakta terjadi di lapangan diomongin secara benar, berarti itu harusnya orang yang lu bisa pegang. Karena orang itu dia mau nasihatin kalian, dia mau ingetin kalian, dia mau agar kalian jauh lebih berhati-hati lagi, oke? Karena kenapa? Rasa FOMO, rasa rakus itu gila. Kadang orang buta dan kadang orang lupa. Ternyata dia tuh FOMO, dia tuh rakus. Akhirnya pas udah kejadian, udah rakus, udah FOMO, baru mereka menyesal. Dan itu yang gue selalu wanti-wanti dan gue selalu ingatkan kepada kalian. Oke, langsung aja. Ya, kita bakalan membahas si Luna ini. Ada apa terjadi dan kalian pasti salfok banget ya, ada indikasi rug pull di sini, nanti gue bakalan bahas ke kalian persepsi gue secara pribadi. Oke, yang pertama gue mau informasikan ke kalian bahwa si Luna ini sekarang berada di urutan 96 di CoinMarketCap dan mengalami penurunan 8,5% dengan harga saat ini $2 ya, 61. Dan kalau misalkan kita melihat tertingginya yang pernah dia capai yaitu $2,84 dan terendahnya $2,57. Dan kalau misalnya kita juga melihat dari segi volume sebenarnya juga agak kurang ya. Karena kenapa? Penurunannya juga di sini dijelaskan 47,27% dan itu gila. Gila banget penurunannya, langsung bles. Dan di sini 242 juta dolar dan adapun market cap-nya saat ini 332 juta dolar. Wah, ini cukup lumayan juga ya. Terus di sini juga gue udah lihat juga konfirmasi bahwa ternyata ada 64 exchange yang benar-benar masih sebenarnya di sini ada beberapa double, cuman ada USDT, BSD segala macam seperti itu. Ya. Terus kalau untuk kita melihat daripada overview-nya sabar. Ya, overview-nya seperti ini untuk 1 hari terakhir ini itu lumayan banget ya penurunannya, makanya ngeri-ngeri sih sebenarnya gitu. Karena kenapa? Ya karena sebenarnya ada informasi ini yang kita bakalan bahas. Jadi saat ini guys, gue mau informasikan bahwa si Dukwon ya, Dukwon resmi menjadi apa namanya? Gue ulangin ya, si Dukwon atau pendiri daripada Terraform Labs ini resmi ya menjadi buronan. Wes, resmi menjadi buronan. Ya, kita bakalan bahas. Di sini dijelaskan bahwa jadi dari seminggu setelah pihak berwenang Korea Selatan kemarin dia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk si Dukwon ini atau pendiri daripada Terraform Labs ini ya. Nah, ternyata mereka masih belum ada datang untuk menghadap ataupun melapor ataupun apalah segala macam gitu. Jadi kurang gentleman ya jadi orangnya nggak sih? Harusnya kalau di sisi gue secara pribadi ya, lu pertama founder, lu pertama orang yang masih benar-benar dilihat orang atau masih brand lu masih lengket banget dengan project-project lu atau Luna atau Lunsi atau apapun itulah yang di luar sana gitu kan. Seharusnya kalau misalnya lu seorang cowok, ya gentleman aja. Udah langsung aja menghadap, oke, gue di sini ya, gue mau dieksekusi. Wes dieksekusi. Tarik tembak mati lagi si dukun, bahaya guys ya. Seperti itu. Jadi udah gentleman aja, langsung bawa pengacaranya atau jaksa hukumnya apalah segala macam bla 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 gitu. Dan sedikit catatan juga ternyata karena tidak diidahkan atau karena tidak didengar, maksudnya surat pemanggilan daripada pihak berwenang Korea Selatan gitu, Dukwon nggak datang-datang, akhirnya di sini dijelaskan bahwa akan ada pemberitahuan merah dan
akan meminta 195 negara anggota untuk menemukan dan menangkap dukun yang telah dicap sebagai buronan oleh pihak berwenang. Wah, ini gila sih. Gila, guys. Gue nggak tahu lagi harus ngomongin apa lagi kepada kalian ya. Oke, tapi kita lanjut dulu artikelnya. Nah, sebenarnya ada satu hal yang sangat bikin menjadi cacat lagi si dukun ini karena kenapa? Ya karena di saat, lagi gembar-gembornya dicari sama, apa namanya, pemerintahan, untuk apa sih namanya ini, eee, pihak berwenang dari Korea Selatan segala macam dan kalau misalkan kita melihat dari cuitannya, ya cuitannya masih aktif aja guys si dukun ini tuh ya, masih aktif. Oke, masih aktif aja. Nah, terakhir dia 18 September. Wah, ini sekarang tanggal berapa? 21, berarti beberapa hari lalu kan. Nah, dan bahkan yang nyelenehnya, yang gobloknya, yang tololnya lagi, dia menjelaskan bahwa udah lama nih nggak lari gitu kan, perlu ngurangin kalori. Nah, itu kan kocak banget ya, iya nggak sih? Ini kayak, aduh gue nggak tahu lah, apa karena emang udah banyak uang, jadi dia bisa membeli pihak polisian membayar atau menyuap atau apapun, terus mereka dengan sesantainya ini gitu kan. Gue nggak tahu kenapa ya, kenapa bisa seperti ini pemikirannya orang-orang yang sumpah gue nggak tahu sih, sumpah gue nggak tahu lagi harus ngomong apa ke kalian. Pada intinya ini adalah fakta yang sebenarnya kita harus ketahui bersama agar kalian juga bisa jauh lebih berhati-hati. Andai kan gini, analogi sederhananya gini, kalau misalkan ada seseorang yang melakukan ini di area keluarga kalian atau di dekat kalian, kalian masih percaya apa enggak? Coba tulis di kolom komentar, kalian masih percaya atau enggak ada orang sosok dia habis melakukan project, habis itu dia cacat projectnya, habis itu dia kabur, nggak usah kemana-mana deh. Kalian ikut arisan gitu kan, ikut arisan kalian udah bayar 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 segala macam, ternyata orang yang membuat arisan itu membawa kabur uang arisannya itu, ya. Ketika kalian sudah menghadap ke kantor polisi, akhirnya diproses dan tidak ditemukan apalah segala macam, malah dia buat cuitan di Twitter atau dia posting di Instagram, "Woi aduh udah lama banget nih nggak lari, perlu banget nih gue ngurangin kalori bla bla bla." Nyindir secara halus. Menurut kalian, kalian masih percaya apa enggak? Coba tulis di kolom komentar deh. Secara logikanya seperti itu, guys. Ya, gitu. Oke, tapi ini adalah hak kalian, gue cuman ada, kesempatan untuk sharing aja, untuk mengingatkan dan sedikit mewanti-wanti bahwa, ya kalau kalian maupun masih percaya dengan ini, ya udah silahkan masuk, tapi jangan dengan nominal yang sangat banyak, karena yang gue khawatirkan adalah memang, ya indikasi rupulnya ini yang gue khawatirkan. Pertanyaannya, kenapa ada indikasi rupul? Gue nanti bakalan jawab, oke? Nah, jadi di sini guys dijelaskan bahwa sebelumnya pada bulan Juni, Jaksa Korea Selatan telah melarang karyawan Tera meninggalkan negara itu untuk memastikan bahwa individu, maksudnya jaksa apa namanya, pihak berwenang Korea Selatan itu melarang karyawan Tera itu meninggalkan negara itu guys, tempat produktivitasnya daripada si Terraform Labs ini, ya, paham sampai sini? Oke. Nah, skenario sederhananya seperti ini. Kalaupun misalkan si Dukon datang ucuk-ucuk dengan lawyer-nya lah, anggaplah dia menyewa Pak Hotman Paris gitu kan. Dia datang bla bla segala macam. Tapi kayaknya enggak sih, enggak mungkin datang si Dukonnya. Karena kenapa? Ya biasanya dengan ada beberapa kasus yang pernah dijalanin si Dukon ini, dia enggak pernah datang. Bayangin coba. Kurang gentleman apa ini orang ya? Sumpah, gua anggap nih bencong sih, serius. Gila ini cowok ya. Entahlah apa karena memang, dia merasa bahwa udah punya uang banyak jadi melayani pihak kewajiban segala macam kayak udah nggak ada hak, dan ini sama persis yang kejadian di Indonesia saat ini. Ada satu gubernur di area, timur ya, melakukan korupsi bahkan miliaran korupsinya segala macam gitu kan, saat dia diusut nggak mau dan apalah alasannya, nanti gue bakalan bahas juga sih, soalnya ini udah merambah ke area politik dalam negeri, dan ingat negara Konoha sensitif banget, oke? Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi, dan di sini juga dijelaskan bahwa ya
Korea Selatan melakukan pencarian dan penyitaan terhadap 15 perusahaan termasuk 7 bursa kripto yang diyakini dengan runtuhnya Terra dilaporkan mendapat akses data yang terkait dengan transaksi USDC dan Lunsi ini, guys. Oke, sedikit catatan yang kita harus ketahui bersama bahwa analogi sederhananya seperti ini. Kenapa gue bilang ada indikasi rug pull? Andaikan si Dukwon diproses, oke? Dan habis itu karyawannya juga tidak beroperasi. Dan bahkan ada 5 orang, gue nggak tahu, lupa antara 5 atau berapapun itu, gue udah pernah bahas sebelumnya ya, 5 orang inti yang berada di dalam Terraform Labs ini juga tidak, maksudnya dilarang untuk apalah bla bla gitu kan. Nah yang gue khawatirkan adalah namanya juga perusahaan dan namanya juga project, itu tuh kan butuh orang yang melakukan hal itu ya, menjalankan hal itu. Ketika nggak jalan, apa yang terjadi? Coba lu bayangin. Bang, kan ini udah diserahkan oleh oleh holdersnya, oleh komunitas, Bang. Ya, contoh nih, gue buat token gitu kan. Habis itu gue pergi saat segala macam dan gue nggak ada karyawan untuk mengolah server gue, untuk melakukan apa setiap apa bla bla segala macam gitu kan. Menurut lu bakalan jalan apa enggak? Coba tulis di kolom komentar lagi untuk bahan pemikiran kembali agar kita bisa memakai logis, maksudnya otak kita gitu. Sederhananya seperti itu sih. Nah, tapi ya dibalik dengan perkataan gue yang memang benar-benar membuat kalian mungkin risih karena gue ngevote atau apapun, coba kalian balik deh stigma itu, prinsip itu, bahwa sudut pandang itu kalian lihat, wah ternyata Bang Aka itu perhatian ya sama kita. Takutnya kita udah masukin berapa puluh dolar di sini, ternyata nggak ngepam dan dan khawatirnya malah jadi ini guys, malah jadi drop ke bawah gitu kan. Seperti itu. Kan itu yang kita khawatirkan ya. Gitu. Harusnya kalian berpikir seperti itu dong gitu. Tapi kalau misalkan pun kalian masih percaya dengan si Luna dan developernya atau apapun itu, oke, berarti gue dengan senang hati memberikan area opsi kalian kalau misalkan kalian mau untuk menyerok si token Luna ini, yaitu di titik 2,1192 itu penurunan opsi ketiga gue, dan kalian juga bisa menyerok di titik 1,5309 level penurunan yang tahap maksimalnya di antara ini guys, sebelum dia masuk ke indikasi rug pull. Seperti itu, dan gue menyarankan agar jangan terlalu banyak kalian alokasikan untuk project yang di sini karena karena kenapa ya udah kalian udah tahu kan developernya lagi kena masalah, yang dikhawatirkan adalah memang rug pull itu terjadi. Dan ya nanti kalau misalnya rug pull terjadi ataupun ada pun yang bakalan rugi, ya tanggung jawab masing-masing ya, karena gue udah ingetin dan gue juga udah kasih opsional kalaupun kalian mau lagi menyerok si token Luna ini. Intinya tetap berhati-hati, jangan rakus dan jangan FOMO, jangan tergiur apa iming-iming apalah segala macam, tetap waras, tetap dior, tetap lakukan riset. Ini hanya bacotan gue, ini cuman hanya kayak bahan pertimbangan kalian aja agar kalian bisa jauh lebih logis lagi di dalam dunia investasi. Oke, seperti itu aja. Karena jujur gue sayang sama kalian juga. Dan ya itu aja yang gue bisa sampaikan kepada kalian. Jangan lupa sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan titip salam buat keluarga kalian dan dapat salam dari gue Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.